Di kaki pegunungan yang diselimuti kabut pagi, terletak Desa Karangmulia, sebuah desa terpencil yang tersembunyi di antara hamparan sawah, menghijau, dan hutan perawan yang masih asri. Udara di sana selalu segar, mata air jernih mengalir dari celah-celah batu, dan kehidupan warganya berjalan perlahan, penuh kebersamaan dan tradisi yang dijaga turun-temurun. Mereka hidup dari bertani, berkebun, dan beternak. Tapi di antara ketenangan desa itu, ada satu nama yang selalu disebut dengan suara pelan, penuh rasa hormat sekaligus was-was: Pak Wiryo. Pak Wiryo bukan sekadar juragan sapi biasa. Ia adalah simbol kekayaan di desa yang sederhana. Kandang sapinya yang luas, terbuat dari kayu jati tua dan atap seng mengilat, berdiri megah di tengah desa seperti istana kecil. Di dalamnya, puluhan sapi gemuk berbaring tenang, makan dari tempat pakan yang selalu penuh. Sapi-sapinya bukan yang biasa bulunya mengilap, tubuhnya besar, dan mata mereka tajam, seolah bisa menatap langsung ke dalam jiwa. Setiap minggu, truk-truk besar datang dari kota membawa uang tunai dan pergi membawa ternak unggulan yang selalu laku 2 kali lipat dari harga pasaran. Warga memandang Pak Wiryo dengan campuran kagum dan takut. Ia tidak pernah sombong, selalu tersenyum, rajin sedekah saat lebaran, dan membantu warga yang kesulitan. Tapi ada sesuatu yang aneh dari kekayaannya yang tiba-tiba meledak dalam waktu singkat. Dulu, Pak Wiryo hanyalah petani gurem yang sering berhutang untuk membeli benih padi. Tapi dalam waktu 5 tahun, ia memiliki mobil mewah, rumah 2 lantai dengan pagar besi tempah, dan tanah yang membentang hingga ke lereng bukit. Lalu, dari mana semua ini berasal? Di warung kopi pinggir jalan, di bawah cahaya lampu minyak yang redup, para warga sering membicarakannya dengan suara pelan. Katanya, dia punya pesugihan sapi, bisik Pak Cumadi, penjual sayur. Tumbalnya harus manusia, anak kecil, katanya. Istri-istri menutup telinga anak-anak mereka saat topik itu muncul, tapi tidak ada yang berani mengungkitnya langsung. Mereka takut kehilangan pekerjaan, takut dibenci, atau lebih buruk ditunjuk sebagai tumbal berikutnya. Yang paling setia kepada Pak Wiryo adalah Pak Karto, mandor kandang yang sudah bekerja sejak kandang itu masih gubuk reot. Ia seorang pekerja keras, jujur, dan punya 1 anak laki-laki bernama Bayu, bocah cerdas yang sering membantu ayahnya membersihkan kandang. Karto percaya pada Pak Wiryo. Ia bilang, orang kaya pasti punya rahasia, tapi selama dia tidak menyakiti kita, kenapa harus curiga? Tapi desa tidak pernah benar-benar tenang. Angin malam sering membawa suara aneh dari arah kandang, bukan suara sapi, tapi seperti bisikan, mantra, atau nyanyian dalam bahasa yang tidak dimengerti. Beberapa warga mengaku melihat bayangan tinggi berdiri di depan kandang tengah malam. Sosoknya seperti manusia, tapi kepalanya mirip sapi. Tapi begitu mereka mendekat, bayangan itu lenyap. Dan kemudian kematian pertama terjadi. Dodi, anak penjaga kandang yang masih berusia 10 tahun, ditemukan tewas di ladang belakang kandang. Leher tergorok rapi, seperti sapi disembelih. Rannya mengalir ke parit kecil, membentuk aliran merah yang menyeramkan. Wajahnya pucat, matanya terbuka lebar, seolah melihat sesuatu yang mengerikan. Sebelum ajal, polisi datang, menyelidiki, tapi tidak menemukan jejak pelaku. Mereka menyimpulkan, mungkin pembunuhan oleh orang gila atau perampok. Tapi warga tahu, ini bukan kebetulan. Beberapa minggu kemudian, anak perempuan penjaga kandang lain juga ditemukan tewas, kali ini di dalam kandang, tergantung di palang kayu. Posisinya seperti hewan yang digantung sebelum disembelih. Tangannya terikat ke belakang dan di dahinya tergores simbol aneh. Lingkaran dengan 3 garis melengkung, seperti tanduk. Tidak ada yang tahu artinya, tapi nenek tua di ujung desa bergidik. Itu tanda dari sapi hitam, katanya. Dia datang mengambil tumbal. Ketakutan merambat. Orang tua melarang anak-anak mendekati kandang,
pekerja mulai mengundurkan diri. Hanya Karto yang masih bertahan. Ia tidak percaya pada takhayul. Ia percaya pada kerja keras. Tapi saat putranya Bayu mulai sering bermimpi buruk tentang sapi putih yang menangis dan memanggil namanya, ia mulai merasa ada yang salah. Dan di tengah desa yang mulai sepi, kandang Pak Wiryo tetap ramai. Sapi-sapinya tetap gemuk. Uangnya tetap mengalir. Dan Pak Wiryo, ia tetap tersenyum. Tapi senyumnya tidak pernah sampai ke matanya. Matanya selalu kosong, seperti orang yang sedang menunggu sesuatu atau takut kehilangan sesuatu. Kebaikan dan kekayaannya mungkin nyata, tapi bayang-bayang di baliknya jauh lebih gelap dari malam tanpa bulan. Dan kematian baru saja dimulai. Kematian Dodi bukan sekadar tragedi menjadi awal dari mimpi buruk yang perlahan menggerogoti ketenangan desa Karangmulia. Warga yang dulu hanya berbisik di sudut warung, kini mulai menghindari jalan menuju kandang sapi. Anak-anak tidak lagi bermain di sawah belakang, tempat tubuh Dodi ditemukan. Bahkan ayam-ayam peliharaan sering berlarian histeris tanpa sebab, seolah merasakan sesuatu yang tak kasat mata. Tapi yang paling terpukul adalah Pak Sarno, ayah Dodi, penjaga kandang setia yang selama bertahun-tahun setia menjaga malam di kandang. Pak Wiryo, ia tidak pernah datang terlambat, tidak pernah meminta lebih, hanya ingin anaknya bisa sekolah dan hidup lebih baik. Kini, Dodi tiada, dan ketika Sarno meminta penjelasan dari Pak Wiryo, jawabannya datar. Innalillahi, mungkin ini takdir. Aku turut berduka. Tidak ada tatapan mata, tidak ada pelukan, hanya uang santunan yang diserahkan dengan tangan dingin. Sarno pulang dengan hati hancur. Malam itu, ia bermimpi. Dalam mimpi, Dodi muncul. Tubuhnya basah oleh darah, tapi wajahnya tenang. Ia berbisik, "Ayah, aku tidak disembelih seperti sapi. Aku dipanggil, sapi putih itu memanggilku. Katanya, aku harus gantikan dia." Terbangun dengan keringat dingin, esok harinya, ia menolak bekerja lagi. Ia pindah ke kota, membawa jenazah Dodi, berharap bisa kabur dari beang-beang kandang. Namun, kematian tidak berhenti. Sebulan setelah Dodi meninggal, giliran Lina, anak perempuan Buminah, penjaga kandang lainnya, yang ditemukan tewas. Tubuhnya tergantung di palang kayu paling tinggi di dalam kandang. Posisinya seperti hewan yang digantung sebelum disembelih. Tangannya terikat dengan tali jerami yang dikepang rapi. Kakinya menggantung 50 cm dari lantai yang paling menyeramkan. Di dahinya tergores simbol yang sama seperti yang dilihat oleh warga lingkaran, dengan 3 garis melengkung seperti tanduk sapi. Kepala desa datang, dibantu polisi dari kecamatan. Mereka menyelidiki memeriksa CCTV yang kebetulan rusak malam itu dan menginterogasi semua pekerja. Tapi tidak ada yang melihat apa-apa. Semua bilang mereka tidur pulas. Hanya Pak Karto yang mengaku mendengar suara aneh tengah malam seperti lalu suara pelan seperti orang membaca doa terbalik. Polisi menyimpulkan ini mungkin kasus pembunuhan berantai atau tindakan oknum gila. Tapi warga tahu ini bukan manusia biasa. Ini sesuatu yang lebih tua dari desa ini. Sesuatu yang telah dibangkitkan oleh kekayaan yang tidak wajar. Kematian Lina membuat kepanikan meluas. Orang tua menarik anak-anak dari sekolah desa Wogamulai, meninggalkan Karangmulia. Kandang Pak Wiryo yang dulu ramai kini sepi. Hanya tersisa Karto dan 2 pekerja tua yang tidak punya pilihan. Tapi Karto mulai merasa waspada. Ia perhatikan setiap kali terjadi kematian, Pak Wiryo justru terlihat lebih. Bahkan hari setelah Lina ditemukan, ia terlihat sedang tertawa kecil sambil memandangi sapi putih kesayangannya. Sapi itu besar, putih bersih, matanya gelap dan dalam seperti bisa menatap langsung ke dalam jiwa. Yang paling membuat Karto gelisah adalah putranya, Bayu. Sejak kematian Lina, Bayu sering terbangun menangis di tengah malam. Ia bilang, "Ada yang memanggil aku, ayah," dari kandang.
Suaranya seperti sapi, tapi bicara seperti manusia. Katanya, "Aku duluan. Sekarang giliranmu." Karto mencoba menenangkan, bilang itu hanya mimpi. Tapi malam berikutnya, Bayu bangun dengan luka goresan kecil di dahinya, bentuknya mirip simbol yang ada di dahi Lina. Karto hampir pingsan. Ia bawa Bayu ke dukun setempat. Sang dukun setelah melihat tanda itu hanya menggeleng. "Ini bukan goresan biasa. Ini tanda panggilan. Makhluk itu sudah memilih. Dan jika tidak dihentikan, anakmu akan jadi yang berikutnya." Karto tidak percaya pada hal gaib. Tapi ketika ia melihat bekas luka itu tidak berdarah, tidak meradang, tapi tetap terasa dingin seperti es, mulai ragu. Apa yang terjadi di kandang itu bukan sekadar takhayul. Ada sesuatu yang nyata. Dan mungkin Pak Wiryo tahu semuanya. Ia mulai mengamati. Setiap malam, ia pura-pura pulang, lalu kembali diam-diam. Ia perhatikan gerak-gerik Pak Wiryo. Ia lihat setiap malam Jumat, Pak Wiryo masuk ke kandang paling dalam tempat sapi putih, tinggal dengan membawa baki berisi sesuatu yang ditutup kain merah. Dan suatu malam, saat hujan deras, Karto melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Pak Wiryo berlutut di depan sapi putih, tangannya menggenggam keris pendek. Ia membisikkan sesuatu dalam bahasa yang asing. Angin tiba-tiba berhenti. Hujan seakan membeku di udara. Lalu, dari bayangan kandang, muncul siluet raksasa sosok dengan tubuh manusia, tapi kepala sapi besar dengan mata menyala merah. Ia tidak berbicara dengan suara, tapi suaranya terdengar langsung di kepala Karto. "Perjanjian belum selesai. Tumbal harus dari darah dagingmu. Jika tidak, yang lain akan mati sampai kau menyerah." Karto terjatuh ke lumpur. Ia menahan napas, takut. Ia melihat Pak Wiryo menangis. "Aku belum siap kehilangan dia lagi." Dan saat itulah Karto tahu, di balik kekayaan, di balik senyum, ada rahasia yang lebih kelam dari kematian itu sendiri. Dan mungkin putranya Bayu sudah terlalu dekat dengan kandang yang seharusnya tidak pernah disentuh. Malam itu, Karto pulang dengan hati yang berubah. Ia bukan lagi karyawan setia. Ia menjadi pencari kebenaran. Dan jika Pak Wiryo terlibat dengan sesuatu yang jahat, maka ia harus membongkar semuanya sebelum darah anaknya mengalir di tanah kandang. Karena satu hal yang mulai ia pahami, kematian anak-anak bukan kebetulan. Itu adalah pembayaran dari utang yang tidak pernah bisa dilunasi dengan uang. Setelah malam di mana Karto menyaksikan ritual mengerikan di kandang, hidupnya tidak pernah sama lagi. Ia tidak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, yang muncul adalah bayangan raksasa dengan kepala sapi dan suara yang menggema langsung di dalam kepalanya, "Tumbal harus dari darah dagingmu." Dan setiap kali Bayu memanggilnya dari kamar, jantungnya berdebar kencang. Apakah itu benar-benar suara anaknya? Atau sesuatu yang sedang memanggil dari alam lain? Karto mencoba bersikap biasa di depan Bayu. Ia tidak ingin menakuti anaknya. Tapi, ia mulai melarang Bayu mendekati kandang. Bahkan, saat Mantemonia bermain di sekitar pagar, ia memasang jimat kecil dari dukun desa di pintu rumah, meminta doa pelindung. Dan setiap malam membaca ayat-ayat suci dengan suara pelan. Tapi semuanya terasa sia-sia, karena kandang itu megah, gelap, dan selalu menyala satu lampu merah di pojok tetap berdiri di tengah desa, seperti jantung hitam yang terus berdetak. Lalu, malam yang ditakutkan tiba. Bayu pulang agak malam, setelah membantu Karto membersihkan kandang siang hari. Karto menyuruhnya pulang duluan, sementara ia menyelesaikan. Bayu mengangguk, tersenyum, lalu berjalan menyusuri jalan setapak yang gelap, diterangi hanya oleh rembulan yang terselip di balik awan. Karto selesai sekitar pukul 10 malam. Ia bergegas pulang, tapi saat ia tiba di rumah, pintu terbuka, lampu padam, dan Bayu tidak ada. "Bayu," panggilnya, suaranya gemetar. Tidak ada jawaban. Ia mencari di kamar,
di dapur, di belakang rumah. Tidak ada. Ia mulai berlari ke tetangga, menanyakan apakah ada yang melihat Bayu. Semua menggeleng. Hanya Bu Minah yang berbisik, "Tadi aku lihat bayangan, seperti anak kecil masuk ke arah kandang. Tapi aku kira itu hanya angin." Karto berlari kencang menuju kandang. Pintu besinya terbuka sedikit. Angin berhembus pelan, membawa bau amis seperti darah yang baru mengering. Jantungnya berdegup kencang. Ia masuk perlahan, membawa senter, dan di dekat sumur tua di belakang, kandang tempat yang jarang dikunjungi, ia menemukan Bayu. Tubuhnya terbaring telentang, leher tergorok rapi, seperti sapi disembelih. Darahnya mengalir perlahan ke saluran kecil yang menuju parit. Matanya terbuka, tatapannya kosong, seolah melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang hidup. Dan di tangannya tergenggam erat selembar kertas basah oleh hujan malam, tapi tulisannya masih jelas. Darah yang tidak disucikan akan mengalir. Karto jatuh berlutut. Ia menangis histeris, memeluk tubuh dingin putranya. Tidak, ini tidak mungkin. Aku sudah berusaha. Aku sudah menjagamu. Suaranya memecah kesunyian malam, membangunkan beberapa warga yang terbangun karena teriakan itu. Keesokan harinya, seluruh desa tahu kematian Bayu bukan kecelakaan. Ini pembunuhan, tapi bukan oleh manusia biasa. Polisi datang lagi, menyelidiki, memasang garis polisi, mengambil foto, tapi mereka tidak menemukan jejak. Tidak ada sidik jari, tidak ada CCTV yang berfungsi, tidak ada saksi. Tapi Karto tahu siapa pelakunya. Di tengah upacara pemakaman, saat warga berkumpul dengan wajah muram, Karto berdiri di depan makam Bayu. Matanya merah, tubuhnya kurus, tapi pandangannya tajam seperti pisau. Ia berjalan menuju rumah Pak Wiryo, yang hadir dengan pakaian hitam dan wajah pura-pura sedih. "Kenapa?" teriak Karto tiba-tiba, membuat semua orang terkejut. "Kenapa anak saya? Kenapa selalu anak-anak kami?" Pak Wiryo terdiam. "Iya, Karto," lalu berkata pelan. "Aku juga sedih, Karto. Bayu anak yang baik. Tapi ini takdir. Kita tidak bisa melawan takdir." "Takdir?" Karto tertawa getir. Air mata mengalir deras. "Kau pikir aku tidak tahu? Aku melihatmu malam itu. Aku melihatmu berlutut di depan sapi putih. Aku melihat makhluk itu. Kau membuat perjanjian dengan sesuatu yang jahat. Dan anak-anak kami yang membayar harganya." Kerumunan terdiam. Beberapa warga mundur perlahan. Tapi banyak juga yang mulai mengangguk. Mereka juga curiga. Mereka juga takut. Tapi selama ini, takut kehilangan pekerjaan. Kini, setelah kematian Bayu, ketakutan itu berubah menjadi amarah. Pak Wiryo tidak membantah. Ia hanya menatap Karto dengan mata yang dalam, seperti orang yang sedang menahan sesuatu yang sangat berat. "Aku tidak ingin ini terjadi," bisiknya. "Aku mencoba melindungi yang paling kucintai." "Siapa?" bentak Karto. "Siapa yang kau lindungi?" "Bukan kami, bukan anak-anak kami." "Lalu siapa?" Pak Wiryo tidak menjawab. Ia hanya menoleh perlahan ke arah kandang, tepat ke kandang paling dalam, tempat sapi putih berdiri tenang, memandang ke arah kerumunan dengan mata yang terlalu mirip dengan mata manusia. Dan untuk pertama kalinya, Karto merasa ada sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar pesugihan. Ada rahasia yang lebih dalam, ada pengorbanan yang belum selesai, dan mungkin di balik semua kekayaan itu, ada satu jiwa yang dikutuk terjebak dalam tubuh sapi, menangis tanpa suara, menunggu ayahnya menyadari dosa yang telah ia perbuat. Malam itu, Karto bersumpah, ia tidak akan pergi, ia tidak akan diam. Ia akan masuk ke kandang, ia akan menyaksikan ritual itu lagi, dan jika perlu, ia akan menghadapi makhluk itu sendiri. Karena ia tahu, sekarang, ini bukan hanya tentang pesugihan. Ini tentang seorang ayah yang mengorbankan dunia demi menyelamatkan anaknya. Tapi justru karena itulah anak-anak orang lain harus mati, dan kebenaran yang sebenarnya
masih tersembunyi di balik bulu putih seekor sapi. Setelah kematian Bayu, Karto tidak lagi pulang ke rumah. Ia tinggal di gubuk tua di tepi sawah, dekat kandang, tempat dulu digunakan sebagai pos penjagaan. Di sana, ia menghabiskan malam demi malam dengan mata terbuka lebar, memandang kandang. Pak Wiryo yang selalu menyala satu lampu merah di sudutnya seperti mata yang tidak pernah tidur. Ia tidak ingin tertidur. Ia takut kehilangan momen, karena ia yakin suatu malam Pak Wiryo akan kembali melakukan ritual itu. Dan kali ini Karto harus melihat semuanya sampai ke akar kebenarannya. Ia mulai mencatat setiap gerak-gerik Pak Wiryo, setiap keluar masuk kandang, setiap bawaan yang dibawanya, setiap ekspresi wajahnya. Ia perhatikan Pak Wiryo selalu lebih gelisah setelah kematian terjadi. Ia sering mondar-mondir di depan kandang sapi putih, berbicara pelan, seolah sedang berdoa atau memohon. Kadang, ia memeluk sapi itu erat-erat, seperti memeluk anak yang sedang ketakutan. Tapi yang paling mencurigakan, Pak Wiryo hanya melakukan ritual pada malam Jumat Kliwon malam, yang dipercaya sebagai pintu antara dunia nyata dan gaib. Dan setiap kali malam itu tiba, angin berhembus aneh, suara jangkrik tiba-tiba berhenti, dan udara terasa berat, seolah ada sesuatu yang turun dari langit. Malam Jumat Kliwon itu akhirnya tiba. Hujan rintik-rintik turun sejak petang. Kabut tipis menyelimuti kandang. Karto sudah bersiap sejak maghrib. Ia mengenakan pakaian gelap, membawa senter kecil yang dibungkus kain hitam agar tidak terlihat, dan membekali diri dengan jimat dari dukun serta sebilah pisau dapur bukan untuk menyerang, tapi untuk merasa punya pegangan di tengah ketakutan yang menggerogoti. Pukul 12 malam, pintu belakang kandang terbuka. Pak Wiryo muncul, membawa baki kayu berukir aneh. Di atasnya, sesajen lengkap nasi tumpeng kecil, kembang 7 rupa, kemenyan yang mengepul, segelas darah merah pekat yang Karto duga dari sapi yang disembelih siang tadi, dan sebuah keris pendek berwarna kehitaman. Ujungnya tampak tajam dan tidak pernah digosok. Pak Wiryo berjalan perlahan menuju kandang paling dalam tempat sapi putih tinggal. Ia membuka pintu kayu, lalu berlutut di depan sang sapi. Sapi itu tidak menguik, tidak bergerak. Ia hanya menatap Pak Wiryo dengan mata yang dalam, seperti bisa melihat masa lalu dan masa depan sekaligus. Lalu, dengan suara pelan namun jelas, Pak Wiryo mulai membaca mantra. Duh, Gusti Sapi Luhur, penguasa tanah dan darah, aku datang lagi dengan tumbal yang kau minta, darah hewan, daging yang suci. Aku tawarkan ini sebagai ganti darah dagingku. Angin tiba-tiba berhembus kencang. Pohon-pohon di sekitar kandang bergoyang hebat, meski hujan sudah reda. Asap kemenyan berubah bentuk, membentuk siluet tanduk besar. Dan dari kegelapan di balik kandang, sesuatu muncul. Bukan bayangan biasa. Ini wujud nyata siluman sapi raksasa. Tingginya 3 kali manusia. Tubuhnya hitam legam seperti asap. Matanya menyala merah seperti bara api. Tanduknya melengkung tajam, mengarah ke langit. Ia tidak berjalan, ia menggambang. Dan saat mulutnya terbuka, suaranya tidak keluar dari mulut, tapi langsung menggema di kepala Karto. Seperti ribuan suara berbisik sekaligus. Kau kembali lagi dengan tipu daya, Wiryo. Sapi-sapi itu bukan darah dagingmu. Aku tidak tertipu. Perjanjian harus ditepati. Kau harus menyerahkan yang kau cintai dari isi rahimmu. Pak Wiryo menunduk, gemetar. Aku tidak bisa. Aku sudah kehilangan dia sekali. Aku tidak sanggup kehilangan lagi. Aku rela kekayaan ini pergi. Aku rela miskin lagi. Tapi jangan ambil dia. Jangan ambil putraku yang sudah kembali. Karto membeku di balik jerami. Putraku yang sudah kembali? Apa maksudnya? Bukankah anak Pak Wiryo hilang puluhan tahun lalu? Lalu, dengan suara parau, Pak Wiryo berbisik, menatap sapi putih. Lihat dia. Dia satu-satunya yang tersisa. Aku tukar nyawaku, tukar kekayaanku, tukar segalanya.
asal dia tidak diambil. Sapi putih itu mengeluarkan suara aneh, bukan suara sapi, tapi seperti desahan manusia yang sedang menangis. Matanya berkaca-kaca dan untuk sesaat, Karto merasa melihat wajah seorang anak lelaki muncul di balik bulu putih. Itu wajah yang mirip Pak Wiryo, tapi lebih muda, lebih rapuh. Siluman, sapi menggeram, kau sudah menipuku terlalu lama. Jika kau tidak menyerahkan darah dagingmu dalam 3 malam, maka kutukan akan terus berjalan. Anak-anak akan mati, dan akhirnya kau sendiri akan menjadi tumbal. Lalu, dengan ledakan angin, siluman itu menghilang. Asap, kemenyan, padam. Hanya tinggal Pak Wiryo yang terduduk lemas, memeluk sapi putih sambil menangis. Karto tidak bisa bergerak selama beberapa menit. Napasnya tertahan. Otaknya berputar kencang. Jadi selama ini, Pak Wiryo bukan membunuh anak-anak secara sengaja, tapi karena ia menolak menyerahkan anaknya sendiri sebagai tumbal, dan anak itu masih hidup dalam bentuk sapi. Ia teringat mimpi Bayu. Sapi putih itu menangis. Katanya, aku harus gantikan dia. Maka sekarang ia mengerti. Sapi putih itu bukan hewan biasa. Itu adalah anak Pak Wiryo yang dikutuk, diubah bentuknya, dan dijadikan sumber kekayaan. Tapi sebagai gantinya, jiwa-jiwa tak berdosa harus mengalir darahnya sebagai pembayaran. Dan jika Pak Wiryo tidak segera menyerahkan anaknya yang sebenarnya, maka kematian akan terus berulang. Karto perlahan mundur, hati-hati. Tidak ingin terdengar. Ia kembali ke gubuk. Tubuhnya gemetar, bukan karena dingin, tapi karena beban kebenaran yang baru ia temukan. Ia tidak tahu harus marah, kasihan, atau takut. Tapi satu hal pasti, ia tidak bisa diam lagi. Warga harus tahu. Dan jika perlu, ia harus memaksa Pak Wiryo memilih antara kekayaan yang haram atau kebenaran yang menyakitkan. Karena di balik semua darah yang mengalir, ada satu pertanyaan yang belum terjawab. Apa arti cinta yang rela mengorbankan dunia? Setelah menyaksikan ritual malam itu, Karto tidak bisa tidur. Bayangan siluman sapi raksasa, suara bisikan dari alam lain, dan air mata Pak Wiryo yang memohon pada seekor sapi, semuanya berputar di kepalanya tanpa henti. Tapi yang paling menghantui adalah satu kalimat. Jangan ambil putraku yang sudah kembali. Siapa putranya? Apakah benar anak Pak Wiryo yang hilang puluhan tahun lalu bukan mati, melainkan diubah, dikutuk menjadi sapi putih itu? Karto tahu, untuk memahami kebenaran, ia harus menyelidiki masa lalu. Dan satu-satunya orang yang masih ingat semua cerita lama adalah Mbah Parno, kakek tua yang sudah berusia 80 tahun lebih, dulu penjaga makam desa, dan konon pernah menjadi saksi bisu banyak peristiwa gaib di Karangmulia. Esok harinya, Karto mendatangi gubuk Mbah Parno yang terletak di ujung desa, jauh dari keramaian. Gubuk itu kecil, reot, dikelilingi pohon beringin tua yang akarnya menjalar seperti ular. Mbah Parno sedang duduk di depan rumah, memandang langit dengan mata kabur. Tapi ketika Karto menyebut nama Pak Wiryo, matanya tiba-tiba tajam. Kau ingin tahu soal Wiryo? Gumamnya. Suaranya serak seperti daun kering. Aku tahu, tapi aku tidak pernah cerita, karena yang tahu seringnya tidak lama hidup. Karto duduk di depannya, menatap mata tua itu dengan tekad kuat. Anakku sudah mati, Mbah. Aku tidak takut mati, tapi aku butuh tahu apa yang sebenarnya terjadi dulu. Mbah Parno menarik napas panjang, lalu perlahan ia mulai bercerita. Dulu, sebelum Wiryo kaya, dia hidup susah. Petani, gagal panen, istrinya sakit-sakitan, dan dia punya satu anak laki-laki, bayi berusia 2 tahun bernama Arga. Anak itu satu-satunya harapan. Tapi suatu malam, Arga menghilang. Tidak ada jejak, tidak ada tangisan, hanya baju kecil yang ditemukan di dekat kandang. Tua, basah oleh darah, tapi bukan darah manusia. Karto menahan napas. Wiryo gila. Ia cari ke seluruh desa,
ke hutan, ke gua, tapi tidak ketemu. Lalu, beberapa minggu kemudian, dia pulang dengan mata kosong. Katanya, dia bertemu sang pemelihara sapi makhluk gaib, penjaga tanah subur. Dia menawarkan perjanjian, kekayaan, dan kemakmuran asal ia menyerahkan darah dagingnya sebagai tumbal. Mbah Parno menatap Karto, tapi Wiryo licik. Ia tidak menyerahkan anaknya. Ia kira bisa menipu. Ia bilang, ini darah dagingku, sambil menunjuk sapi terbaiknya. Dan entah bagaimana, perjanjian diterima. Tapi dengan syarat, Anania tidak mati tapi dikutuk, diubah menjadi sapi, dan harus menjadi yang paling berharga, agar Wiryo terus kaya, tapi selalu terikat. Karto merinding. Jadi, anaknya tidak mati? Tidak, bisik Mbah Parno. Ia hidup, tapi bukan sebagai manusia. Ia menjadi sapi putih yang pertama kali muncul di kandang Wiryo sapi yang tidak pernah dijual, yang selalu dipeluk, yang makan dari mangkuk emas. Itu Arga, anak Wiryo, dikutuk agar ayahnya kaya. Tapi setiap kali Wiryo menolak menyerahkannya sebagai tumbal, maka nyawa orang lain harus menggantikan. Karto terdiam. Semua potongan teka-teki mulai menyatu. Kematian anak-anak. Pekerja bukan kebetulan. Itu adalah hukuman dari alam gaib karena perjanjian tidak ditepati. Dan Pak Wiryo, ia bukan penjahat murni. Ia ayah yang terjebak dalam cinta yang salah arah rela, menipu dunia gaib demi menyelamatkan anaknya. Tanpa sadar justru membunuh anak-anak orang lain. Tapi Karto tidak bisa merasa kasihan. Bayu sudah mati. Dodi, Lina, mereka tidak punya pilihan. Mereka korban dari ambisi dan ketakutan seorang ayah. Lalu, apakah kutukan bisa dihentikan? Tanya Karto. Mbah Parno menggeleng pelan. Hanya ada satu cara. Wiryo harus menyerahkan yang dikutuk anaknya dalam wujud sapi denggen, ikhlas, tapi bukan untuk kekayaan, tapi untuk menebus dosa. Jika tidak, darah akan terus mengalir, dan suatu hari, Wiryo sendiri akan diambil, diubah menjadi hewan, dan menjadi tumbal selamanya. Karto pulang dengan pikiran yang berat. Ia tahu, sekarang, ini bukan soal balas dendam, ini soal menghentikan roda kutukan. Tapi bagaimana caranya? Memaksa seorang ayah melepaskan satu-satunya yang tersisa dari anaknya Meski dalam bentuk yang menyedihkan. Ia kembali ke gubuknya, mengambil buku catatan, dan mulai menulis semua yang ia tahu. Perjanjian dengan siluman sapi, anak Wiryo yang dikutuk menjadi sapi putih komesion anak-anak sebagai ganti tumbal, dan satu jalan keluar. Pengorbanan yang tulus. Ia bertekad, besok malam, saat Jumat Kliwon berikutnya, ia akan hadir lagi. Tapi kali ini, bukan hanya sebagai pengintai. Ia akan menghadapi Pak Wiryo. Ia akan memaksa kebenaran terungkap. Dan jika perlu, ia akan membuka rahasia itu di depan seluruh desa, karena kebenaran mungkin menyakitkan. Tapi lebih menyakitkan, hidup dalam kebohongan yang memakan nyawa orang tak berdosa. Dan di balik semua kekayaan, di balik semua senyum, ada satu keluarga yang terkutuk dan satu desa yang terus membayar harga dosa yang bukan milik mereka. Setelah mendengar pengakuan Mbah Parno, Karto tidak bisa lagi melihat sapi putih itu sebagai hewan biasa. Ia bukan sekadar ternak unggulan atau simbol kekayaan. Ia adalah korban seorang anak yang dikutuk, terperangkap dalam tubuh sapi, hidup dalam sunyi, tanpa bisa berbicara, tanpa bisa menangis dengan suara manusia. Tapi matanya selalu menatap, seolah penuh kesedihan yang tak terucap. Karto memutuskan untuk mengamati sapi putih secara lebih dekat. Ia tidak bisa percaya begitu saja pada cerita masa lalu. Ia butuh bukti sesuatu yang nyata, yang bisa ia tunjukkan pada warga, agar mereka tidak lagi menyalahkan takhayul, tapi melihat kebenaran yang tersembunyi di balik kekayaan Pak Wiryo. Mulai menghabiskan waktu di sekitar kandang, pura-pura memperbaiki pagar atau membersihkan saluran air, sambil mengamati perilaku sapi putih. Dan yang ia temukan
bukanlah perilaku hewan tapi manusia. Pertama, sapi itu tidak pernah menguik seperti sapi lain. Ia tidak meronta saat dimandikan, tidak berebut makanan, tidak menyeruduk. Ia hanya diam, duduk tenang, memandang ke arah langit, seolah sedang menunggu sesuatu. Kadang, saat hujan turun, ia mengangkat kepalanya, seperti sedang menangis dan air hujan bercampur dengan cairan bening yang mengalir dari matanya. Kedua, ia tidak pernah tidur di malam hari. Sementara sapi-sapi lain terlelap, sapi putih tetap terjaga, matanya memandang keluar kandang, seolah mengawasi desa. Dan setiap kali Karto lewat, ia menoleh, seperti mengenalinya. Ketiga, ia bereaksi terhadap suara. Saat Pak Wiryo memanggil Arga, sapi itu langsung mengangkat kepala, telinganya bergerak, seolah nama itu menyentuh sesuatu di dalam memorinya. Tapi tidak ada orang lain yang tahu nama itu, hanya Mbah Parno yang menyebutnya, dan Pak Wiryo yang hanya memanggilnya dalam bisikan. Suatu malam, saat bulan purnama, Karto menyelinap lebih dekat. Ia membawa senter kecil dan kamera tua yang masih bisa merekam. Ia ingin melihat wajah sapi itu dari jarak dekat. Ia menunggu hingga Pak Wiryo pergi, lalu merayap perlahan ke kandang paling dalam. Sapi putih tidak menggeram. Ia hanya menatap Karto, dan saat cahaya senter menyinari wajahnya, Karto membeku di dahi sapi itu. Tersembunyi di balik bulu putih yang lebat, ada sebuah tanda bentuknya seperti tahi lalat berbentuk bintang kecil. Tepat di atas pelipis kanan, Karto mengingat sesuatu. Ia membuka dompet lusuh yang selalu ia bawa di dalamnya. Ada foto lama Bayu saat masih bayi. Ia membandingkan, dan jantungnya berdegup kencang. Bayu juga punya tanda serupa, tapi bukan itu yang membuatnya terkejut. Ia teringat cerita Mbah Parno. Baju kecil Arga ditemukan di kandang. Di bajunya ada tanda bintang kecil di dada. Karto pernah melihat foto Pak Wiryo muda. Di foto itu, Arga digendong dan memakai baju putih dengan sulaman kecil berbentuk bintang di dada. Tanda itu bukan kebetulan, itu sirikos. Dan kini, tanda yang sama muncul di dahi sapi putih. Karto mulai yakin. Ini bukan hanya dugaan, ini bukti. Sapi putih itu benar-benar Arga anak Pak Wiryo yang dikutuk, yang masih hidup dalam wujud hewan, terjebak antara dunia manusia dan gaib. Tapi bukti terakhir datang saat hujan deras malam itu. Pak Wiryo datang ke kandang, membawa selimut tebal. Ia duduk di lantai kandang, memeluk sapi putih erat-erat, seperti memeluk anak yang sedang ketakutan. Angin menderu, petir menyambar, dan di tengah gemuruh, Pak Wiryo berbisik, suaranya parau oleh tangis. Maafkan ayah, nak, maafkan ayah, karena dulu aku egois. Aku tidak mau kehilangan kamu, jadi aku menipu mereka tapi sekerong. Sekarang kamu jadi korban. Aku rela miskin, aku rela mati, tapi tolong jangan biarkan darah orang tak bersalah terus mengalir. Sapi putih mengeluarkan suara pelan, bukan suara sapi, tapi seperti desahan manusia yang sedang menahan rasa sakit. Ia menggeser kepalanya, menyandarkan dahi ke dada Pak Wiryo, seolah sedang memaafkan. Dan di saat itulah, Karto melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Saat air hujan membasahi bulu sapi itu, bayangan di dinding kandang tidak menunjukkan sosok sapi. Bayangannya adalah seorang anak, laki-laki berusia sekitar 10 tahun, berdiri memeluk ayahnya. Kepalanya menunduk, tangannya terangkat seolah sedang berdoa. Karto menutup mulutnya agar tidak berteriak. Ia melihat langsung dengan mata kepala sendiri. Sapi putih itu bukan hewan, ia adalah jiwa manusia yang terperangkap, putra Pak Wiryo yang dikutuk, yang hidup dalam penderitaan, tanpa bisa berbicara, tanpa bisa melarikan diri. Dan setiap kematian anak desa adalah hukuman karena ayahnya menolak melepaskannya. Karto pergi dari kandang dengan hati hancur. Ia tidak marah lagi, ia tidak ingin balas dendam. Ia hanya ingin semua ini berakhir. Tapi
Bagaimana caranya? Haruskah Pak Wiryo mengorbankan anaknya yang sudah dikutuk? Haruskah ia mengirim jiwa itu ke alam gaib untuk menebus dosa? Atau adakah jalan lain? Ia kembali ke gubuk, menulis semua bukti, tanda bintang di dahi, reaksi terhadap nama Arga, bayangan yang menunjukkan wujud manusia, dan pengakuan Pak Wiryo yang penuh penyesalan. Besok, ia akan panggil seluruh warga. Ia akan tunjukkan rekaman, ceritakan semua, tapi bukan untuk menghakimi, untuk menghentikan kutukan. Karena kini, ia mengerti. Pesugihan bukan hanya soal tumbal nyawa, tapi soal cinta yang salah arah yang menghancurkan orang lain demi menyelamatkan satu jiwa. Dan dalam kasus ini, jiwa yang diselamatkan justru menjadi tahanan abadi dari dosa sang ayah. Sapi putih itu bukan monster. Ia adalah korban terakhir dari ambisi yang berubah jadi kutukan, dan satu-satunya harapan desa terletak pada keberanian seorang ayah untuk melepaskan anaknya bukan untuk kekayaan, tapi untuk kedamaian. Hari setelah hujan deras, udara di desa Karangmulia terasa berat, seolah langit masih menahan napas dari malam yang penuh misteri. Kabut pagi belum sepenuhnya menyingkir, dan kandang Pak Wiryo yang biasanya ramai, kini sunyi. Tidak ada truk datang, tidak ada pekerja yang berlalu lalang, hanya suara angin yang menggesek daun pohon beringin di depan rumahnya, seperti bisikan dari masa lalu. Karto tidak menunggu lebih lama. Ia telah mengumpulkan cukup bukti foto Beunggen, catatan pengamatan, kesaksian Mbah Parno, dan rekaman pelan. Dari malam hujan, saat Pak Wiryo memanggil Arga dengan suara penuh penyesalan, ia tahu ini saatnya, bukan untuk menghukum, tapi untuk menghentikan darah yang terus mengalir di bawah pohon randu yang menjadi tempat berkumpul warga. Karto berdiri di depan kerumunan yang mulai berkumpul. Ia bukan tokoh besar, ia hanya mandor kandang yang kehilangan satu-satunya anak, tapi matanya kini tajam, suaranya mantap, dan di tangannya ia memegang sebuah buku catatan yang penuh coretan dan foto kecil. Saya tidak datang untuk menuduh, katanya. Suaranya menggema di tengah kesunyian. Saya datang untuk mengungkap kebenaran. Karena selama ini kita semua takut pada kematian, takut pada Pak Wiryo, takut pada gaib. Tapi yang sebenarnya harus kita takuti adalah kebohongan yang terus dibiarkan. Warga terdiam, beberapa menunduk, beberapa menatapnya dengan harap. Anak-anak kita mati bukan karena sial, bukan karena hantu penasaran, tapi karena ada perjanjian hitam, perjanjian antara Pak Wiryo dan makhluk gaib yang disebut sang pemelihara sapi, sebuah pesugihan yang meminta tumbal darah daging sendiri. Gumaman mulai terdengar, tapi Karto melanjutkan. Tapi Pak Wiryo tidak menyerahkan anaknya. Ia menipu, ia tawarkan sapi-sapi terbaiknya sebagai ganti, dan alam gaib pun marah. Maka anak-anak kita, anak pekerja, anak yang tidak bersalah, harus mati sebagai pengganti. Karena perjanjian harus dibayar. Beberapa ibu menangis. Beberapa ayah menggenggam erat tangan anak-anak mereka. Tapi yang paling menyedihkan, lanjut Karto, suaranya bergetar. Anak Pak Wiryo itu tidak mati. Ia dikutuk, diubah menjadi sapi. Dan sapi putih yang selama ini dijaga, dipeluk, diberi makan dari mangkuk emas adalah Arga, anaknya sendiri, terjebak dalam tubuh hewan, hidup tanpa suara, tanpa bisa pulang. Warga terdiam. Tidak ada yang bicara, bahkan nafas terdengar pelan. Tiba-tiba, dari ujung kerumunan, Pak Wiryo muncul. Ia tidak marah, ia tidak membantah, ia hanya berjalan perlahan. Wajahnya pucat, matanya sembab, seolah tidak tidur berhari-hari. Ia berdiri di depan Karto, lalu menunduk. Benar, bisiknya, semuanya benar. Suara itu membuat seluruh desa membeku. Aku dulu miskin, aku putus asa. Aku tidak tahu harus bagaimana menyelamatkan keluargaku. Lalu, malam itu, aku dipanggil ke kandang tua. Ada sosok hitam
dengan tanduk besar. Ia menawarkan kekayaan, tapi tumbalnya harus darah dagingku. Ia menarik napas dalam. Aku pikir aku bisa menipu. Aku kira dengan menyembelih sapi terbaikku, aku bisa selamatkan Arga. Tapi aku salah. Malam Arga menghilang. Ia tidak diculik. Ia dibawa dan diubah. Jadilah dia sapi putih sumber kekayaanku, sekaligus kutukanku. Air matanya mengalir. Aku kaya, tapi setiap malam aku mendengar bisikan. Anak-anak mati, dan aku tahu itu karena aku menolak melepaskannya. Tapi bagaimana aku bisa? Dia satu-satunya yang tersisa. Aku sudah kehilangan istriku karena sakit. Aku tidak sanggup kehilangan dia lagi. Ia menatap Karto, lalu seluruh warga. Aku tahu kalian membenciku. Kalian Aku telah mengorbankan anak-anak kalian demi menyelamatkan anakku. Tapi aku tidak pernah ingin ini terjadi. Aku menyesal setiap hari, setiap detik. Ia mengangkat kepala. Tapi malam ini akan menepati janji. Sebenarnya aku akan menyerahkan Arga, bukan sebagai tumbal pesugihan, tapi sebagai tebusan dosa. Aku rela kekayaanku lenyap. Aku rela hidup miskin. Aku rela dihukum. Tapi aku tidak mau lagi ada darah tak bersalah yang mengalir. Karena aku, Karto, menatapnya lama. Kemarahan yang selama ini membara perlahan mereda. Ia tidak melihat penjahat di depannya. Ia melihat seorang ayah yang hancur, yang terjebak dalam cinta yang salah, yang mencintai terlalu dalam hingga melupakan harga yang harus dibayar oleh orang lain. Lalu, apa yang akan kau lakukan? Tanya Karto pelan. Pak Wiryo menatap langit. Malam ini, Jumat Kliwon terakhir dalam bulan ini, aku akan datang ke kandang. Tapi bukan untuk memohon ampun. Aku akan datang untuk melepas. Aku akan membiarkan sang pemelihara sapi mengambil Arga. Dan aku akan meminta agar kutukan ini berakhir. Tidak ada lagi tumbal. Tidak ada lagi kematian. Warga terdiam. Tidak ada yang bersuara. Bahkan angin seolah berhenti. Karto mengangguk pelan. Kalau begitu, kami akan datang. Kami akan menyaksikan. Bukan untuk membenci, tapi untuk memastikan bahwa darah anak-anak kami tidak akan sia-sia. Pak Wiryo menunduk. Terima kasih. Malam itu tidak seperti ritual sebelumnya. Tidak ada sesajen, tidak ada darah sapi, tidak ada mantra. Hanya Pak Wiryo yang berdiri di depan kandang, memeluk sapi putih erat-erat sambil berbisik pelan. Maafkan ayah nak. Ayah mencintaimu terlalu dalam sampai lupa bahwa cinta yang sejati adalah melepaskan. Pergilah, temui ibumu. Hidup dalam damai. Ayah akan menunggumu di kehidupan yang lain. Dan di tengah kesunyian, sapi putih mengeluarkan suara pelan seperti desahan lega. Lalu, perlahan, tubuhnya mulai menyala dengan cahaya putih lembut. Tidak ada petir, tidak ada angin kencang. Hanya cahaya yang naik ke langit, membentuk siluet anak kecil yang tersenyum, lalu menghilang. Pak Wiryo jatuh berlutut. Kekayaannya lenyap seketika. Uangnya tidak bisa ditarik, sapi-sapinya mati. Rumahnya retak tapi wahana tenang. Karena untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, ia merasa damai. Malam pengorbanan itu meninggalkan jejak yang tak terhapus di hati warga desa Karangmulia. Setelah cahaya putih membawa pergi sosok sapi putih, langit yang sebelumnya gelap tanpa bintang perlahan terang. Awan hitam yang selama bertahun-tahun seolah menggantung di atas desa akhirnya menyingkir. Hujan turun lembut, bukan seperti malam-malam penuh pertanda buruk, melainkan seperti air suci yang membasuh dosa. Pagi harinya, kenyataan yang dulu tak terbayangkan menjadi kenyataan. Kekayaan Pak Wiryo lenyap sepenuhnya. Rekeningnya kosong, mobilnya mogok, tak bisa diperbaiki. Rumah 2 lantainya retak di banyak bagian. Atapnya bocor dan dindingnya mulai lapuk, seolah dimakan waktu dalam semalam. Sapi-sapinya mati satu persatu. Tanpa sebab, medis dokter hewan menyebutnya
kematian massal tanpa gejala. Tonton yang Louis tiba-tiba tidak bisa dijual. Calon pembeli melihatnya sebagai lahan terkutuk. Pak Wiryo tidak melawan. Ia tidak mengeluh. Ia hanya duduk di teras rumahnya yang runtuh, memandang kandang yang kini kosong, seperti orang yang baru bangun dari mimpi panjang. Ia memakai baju lusuh, makan dari nasi sepiring yang dibawakan tetangga, dan setiap malam ia berdoa di depan batu kecil yang diletakkan di bekas tempat kandang sapi putih sebagai tanda penghormatan untuk Arga. Warga yang dulu takut dan marah kini memandangnya dengan rasa iba. Mereka tidak lagi melihat seorang juragan kaya yang angkuh, tapi seorang ayah yang telah kehilangan segalanya bukan karena hukuman, tapi karena penebusan. Beberapa mulai membantunya memperbaiki rumah kecil. Di Sadet, anak-anak tidak lagi dilarang mendekat. Bahkan ada yang memberinya bunga di depan rumah. Namun, ketenangan yang datang bukan tanpa bayangan. Beberapa minggu setelah peristiwa itu, warga mulai melaporkan hal-hal aneh. Bukan kematian, bukan teror, tapi kehadiran. Di malam Jumat Kliwon, terdengar suara anak kecil tertawa pelan dari arah sawah belakang kandang. Kadang, petani yang lewat melihat bayangan kecil duduk di bawah pohon beringin, memandang ke arah desa. Tapi begitu didekati, bayangan itu menghilang. Yang paling sering melihatnya adalah Mbak Parno. Ia bilang, itu Arga. Ia tidak dendam. Ia hanya menunggu ayahnya menyusul. Karena cinta anak pada ayah tidak pernah mati, meski dunia telah menghukumnya. Karto, yang selama ini digerogoti dendam, akhirnya datang menemui Pak Wiryo. Ia membawa sebuah batu kecil, diukir sederhana dengan tulisan, untuk Bayu dan Arga, yang mati bukan karena dosa, tapi karena cinta yang tersesat. Saya tidak bisa memaafkan semua yang terjadi, kata Karto. Suaranya pelan. Bayu tidak akan kembali, tapi saya mengerti. Anda juga korban, Anda terjebak. Dan yang Anda lakukan malam itu mungkin satu-satunya cara untuk menghentikan roda kutukan. Pak Wiryo menangis, bukan tangis penyesalan yang keras, tapi tangis lega. Tangis seorang ayah yang akhirnya bisa melepas beban yang ditanggung puluhan tahun. Terima kasih, bisiknya. Saya tidak pantas dimaafkan, tapi saya bersyukur setidaknya anak-anak lain tidak harus mati lagi karena kesalahan saya. Waktu berjalan, desa Karangmulia perlahan kembali seperti dulu, sederhana, damai, hidup dari hasil bumi. Cedak Ada, lagi truk-truk besar. Tidak ada lagi uang mudah, tapi ada ketenangan yang dulu hilang. Anak-anak kembali bermain di sawah, warga kembali saling percaya, dan kandang sapi yang dulu megah, kini hanya reruntuhan yang ditumbuhi rumput liar. Di tengah reruntuhan itulah, warga membangun sebuah monumen kecil, bukan makam, bukan kuil, tapi tugu sederhana dari batu alam, dengan ukiran sapi putih dan anak kecil yang saling memegang tangan. Di bawahnya tertulis, di sini seorang ayah kehilangan segalanya untuk menebus cintanya yang salah arah. Dan di sini darah tak bersalah berhenti mengalir. Semoga tanah ini tak lagi menanggung dosa dan setiap anak bisa tidur tanpa mimpi buruk. Namun hingga kini, konon di malam Jumat Kliwon, jika seseorang berdiri di dekat tugu itu dengan hati tulus, ia bisa mendengar dua suara, satu dari anak kecil yang tertawa, dan satu lagi dari suara ayah yang berbisik pelan, "Aku datang, nak." Aku dan angin yang berhembus membawa wewangian kembang 7 rupa sesajen yang dulu digunakan bukan untuk pesugihan, tapi untuk doa. Epilog, cerita Pak Wiryo menjadi legenda yang diturunkan dari generasi ke generasi di Karangmulia. Orang tua memperingatkan anak-anaknya, jangan serakah, jangan mencari jalan pintas, karena kekayaan yang dibayar dengan nyawa orang lain akan memakanmu dari dalam. Tapi yang lebih dalam dari pesan itu adalah satu kebenaran yang jarang disadari. Cinta yang tidak dibatasi oleh moral bisa menjadi racun
Cinta yang terlalu besar pada satu orang bisa menghancurkan banyak orang. Dan pengorbanan sejati bukanlah menipu takdir demi menyelamatkan yang dicintai, tapi melepaskan meski hati hancur demi menyelamatkan yang tidak bersalah. Pak Wiryo bukan pahlawan, tapi ia bukan monster. Ia adalah cermin dari manusia yang terjebak antara nafsu, cinta, dan penyesalan. Dan kisahnya mengingatkan kita semua bahwa di balik setiap kekayaan yang terlalu cepat datang, mungkin ada tumbal yang tidak pernah terlihat tapi terasa dalam setiap tangisan yang tak terdengar dan setiap bayangan yang tak pernah pergi.